berdasarkan ilmu dari YouTube. Nah, dari YouTube-nya. Kalau baca di YouTube itu, kalau Gen Z itu tadi, maaf ini kurang menghargai proses. Jadi apa namanya, instant gratification. Jadi kepinginnya itu cepat, ya hasilnya cepat. Termasuk pola-pola budaya kita yang sekarang ini, kalau dulu kita mau makan, ya kita mesti beli bahan, masak dulu, terus entah yang masak ibu, entah yang masak kita bantu atau kita sendiri. Tetapi sekarang kan tinggal, mau beli apa? Oh, ayam geprek, enggak mau, ini yang ini aja. Tinggal dengan jari kita dengan mudah mendapatkannya itu, sehingga proses-proses itu menjadi normal itu. Jadi kan itu suatu yang biasa, normalisasi seperti itu. Nah itu apa ya, sudah ada perubahan perilaku, ya perubahan perilaku, perubahan kebudayaan. Nah itu nggak bisa juga ya kita mengelak dari perubahan kebudayaan ini. Nah kira-kira bagaimana ini? Ya betul sekali. Jadi kayak anak saya ini yang paling kecil itu kan generasi Z, ya. Itu kalau di rumah udah disiapin makan nih misalnya, ya. Sudah ada untuk makan malam nih misalnya. Pas dilihat misalnya tidak berselera gitu ya, langsung GoFood, nggak lama 15 menit datang GoFood, ya makan gitu kan. Loh kok makanan yang di rumah nggak dimakan, habis tidak berselera. Nah itu kan jadi nggak tahu nih teman-teman di sini gitu juga nggak sih? Tapi kadang-kadang juga akhirnya saya bilang kalau misalnya seperti saya kadang-kadang hanya berdua nih ya, tinggal berdua sama suami, terus anak saya yang paling kecil gitu kan, itu kadang-kadang juga seperti yang tadi Mbak Maria sampaikan, kalau kita masak tuh effortnya, waktunya terbuang, tenaga terbuang, kadang-kadang lebih mahal daripada jadinya makanan gitu ya. Akhirnya kita juga ikuti teknologi dan ikutin perkembangan yang sekarang. Udah GoFood aja, kita hitung-hitung hanya sekian ya, 100.000 lumayan bertiga bisa gitu. Tapi kalau masak sendiri bahannya aja 100.000, belum berasnya, belum itu, akhirnya lebih dapurnya berantakan. Dapur berantakan, habis itu effortnya banyak. Jadi memang gaya hidup itu ternyata memang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dan kita seperti Mbak Maria sampaikan itu memang nggak bisa dielakkan gitu ya. Tetapi yang penting menurut saya kalau di keluarga saya itu adalah value tadi. Tetap nilai-nilai itu ada. Kalau cuman GoFood aja ya wis nggak apa-apa gitu. Karena memang itu tadi, orang nggak selera mau dipaksa juga nggak bisa. Nanti malah dia bilang mental health tuh terganggu gitu kan. Kasihan juga gitu ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi sepanjang itu nggak terlalu signifikan buat mempengaruhi kehidupan kita, oke, ini kita terima gitu ya. Tapi memang norma, value, nilai-nilai keluarga itu tetap harus dipegang. Saya setuju sama Mbak Riri dan Mbak Dian tadi bahwa itu value itu nggak bisa di otak-atik, itu harus ditumbuhkan tadi di keluarga juga ada culture gitu ya. Budaya apa sih yang akan kita tanamkan? Nah, ini mungkin yang muda-muda di sini punten pisan, apakah semua sudah menikah? Ada yang belum? Yang belum? Nggak apa-apa, supaya ini mudah-mudahan dapat jodohnya yang benar gitu ya. Nggak ada hubungannya sebetulnya ya. Nah, jadi kita itu pada saat nanti nih menikah, yang belum menikah ya, kalau udah menikah tuh kadung, tapi nanti kita bisa review ya, ada psikolog, ada ahli komunikasi, ada Mbak Maria juga psikolog gitu ya, bisa kita review masalah komunikasi yang terjadi di antara kita, pasangan, kita dengan anak, kita dengan orang tua, itu bisa kita review gitu ya. Nah tapi yang belum menikah itu sebaiknya sebelum menikah memang sudah bikin dulu planning untuk menikah, termasuk masalah komunikasi tadi gitu. Kalau saya dulu sama suami saya waktu belum menikah, saya bilang, saya ini orangnya kadang-kadang kalau marah diem, tapi kalau misalnya tiba-tiba saya meledak, itu bisa meledak macam-macam keluarnya gitu kan ya. Jadi meleduk gitu ya. Tapi saya bilang, ketika saya marah, kamu diem aja, jangan merespon, karena belum tentu saya marah sama kamu, bisa saja saya hanya mengeluarkan unek-unek, dan saya nggak perlu nasihat, nggak perlu komen, nggak perlu apa-apa, tolong ya gitu. Jadi kalau misalnya saya sekarang ini udah tua gitu ya, dari dulu juga sedang mau mengeluarkan unek-unek sama suami, saya bilang, Pak, mengeluarkan unek-unek, kamu diem aja, udah. Jadi saya ngomong masalah kantor, masalah organisasi, masalah apa bla bla, selesai. Terus suami saya cuma bilang, udah, perlu komen? Enggak perlu.
Nah, itu dibikinnya komitmennya sebelum menikah. Karena kalau udah menikah, ya macam-macam lah. Kalau udah menikah susah gitu lah. Karena ada value tadi, maka persamaan value dan segala macam itu harus dibentuk sebelum menikah. Gitu sih kalau dari saya, Mbak Riri. Oke, sebentar. Jadi ini yang calon-calon pengantin, catin-catin, mohon diperhatikan. Ada catin. Jadi ada komitmen dahulu sebelum pranikah, supaya nanti komunikasi kalau buang sampah ya itu lebih enak, lebih nyaman ya, sampah hati. Baik, ini mungkin Kak Riri psikolog kan ya. Jadi ini tadi Mbak Nena sudah menyinggung soal mental health ya. Kita kan kami di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa ini kan memang peduli dengan kesehatan jiwa. Nah, ini kalau kalau misalnya di ruang kerja, di lingkup kerja ya, itu yang disampaikan tadi, kalau lagi nih, Kenzi misalnya menyampaikan bahwa lingkungannya toksik, kemudian dia kena mental illness karena situasi kerja yang dianggap itu tidak nyaman bagi dia, ya merugikan dia. Kemudian juga misalnya dalam keluarga merasa bahwa orang tuanya tidak bisa memahami dia, tidak bisa hidup, dianggap bahwa dia kemudian mencari lagi-lagi itu berguru kepada YouTube, mencari narasumber yang dirasa yakin itu bisa dipercaya, kemudian dia mendiagnosa sendiri ya, self-diagnose itu, sehingga terus kemudian menjudge sendiri bahwa saya bipolar, saya anxiety. Nah, itu menjadi sesuatu yang sekarang ini sangat-sangat rawan ya. Kita memang dalam keadaan darurat kesehatan jiwa. Jadi mungkin Kak Riri bisa memberikan. Ya, terima kasih. Nah, ini memang sesuatu yang menarik nih sekarang. Jadi generasi Z ini sekarang dikenal sebagai generasi yang sangat sadar tentang kesehatan mental dibanding generasi-generasi pendahulunya. Ada positifnya, tapi tentunya juga ada negatifnya. Positifnya salah satunya adalah generasi Z ini adalah generasi yang mau dengan sukarela, punya kesadaran untuk datang ke psikolog, ke psikiater, atau ke psikolog klinis. Pokoknya yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa menyembuhkan mental saya yang lagi terganggu ini. Gitu. Nah, karena kalau dari generasi-generasi sebelumnya agak sulit ya kita mengajak, banyak sekali pertimbangan untuk datang ke untuk datang ke psikolog, ke psikiater, ke pusat-pusat kesehatan mental lah, susah sekali. Nah, tapi generasi Z sekarang dengan sukarela, dengan dengan kesadaran sendiri mereka mau datang. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini tadi, jadi yang namanya dampak teknologi itu juga tentu selalu ada plus minusnya ya. Begitu banyaknya informasi tentang kesehatan mental yang didapatkan oleh generasi-generasi sekarang ini tentang kesehatan mental ya, dari media-media sosial dan lain sebagainya, membuat mereka makin sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi seperti sebesar apapun usaha generasi yang dulu untuk mensosialisasikan, itu kayaknya susah ya, dikalahkan oleh sosial media yang akhirnya membuat anak-anak sekarang itu sangat sadar tentang isu-isu kesehatan mental. Nah, tapi dampak negatifnya adalah mereka sering sekali jadi self-diagnose ya istilahnya, mendiagnosa diri sendiri. Jadi sekarang yang kami alami sebagai psikolog adalah di ruang-ruang praktek itu klien atau pasien datang dengan diagnosa sendiri. Iya, jadi mereka bukan datang untuk saya kok gini ya, enggak. Tapi iya, Bu, saya BPD. Bu, saya kena anxiety. Bu, suami saya NPD. Ya. Jadi mereka datang itu sudah dengan istilah-istilah kesehatan mental yang sebenarnya mereka juga nggak paham-paham benar. Nah, bahayanya di situ.
gitu ya. Karena apa? Kalau kita ibaratnya kalau yang paling ini ya, mungkin yang paling mudah kita pahami, ketika kita saya sakit kepala, setiap kali sakit kepala udah gampang panadol biru, panadol merah, nggak perlu ke dokter lagi gitu. Sampai suatu ketika ternyata ada sesuatu. Nah itu kan hal-hal yang seperti itu yang membahayakan. Sebenarnya sama kondisinya dengan di kesehatan mental ya, kesehatan jiwa. Nah jadi itu sangat membahayakan. Nah kalau dikaitkan lagi tadi dengan apa yang sudah disampaikan juga oleh Bu Maria, oleh Bu Nenden ya tentang gampang ya sekarang dapatkan apa-apa, mau makan tinggal pencet-pencet udah, tinggal lihat, tinggal pilih udah gitu ya. Nah itu yang sekarang membuat, nah tadi juga ada disinggung di perusahaan sekarang tuh banyak sekali perilaku-perilaku, pola komunikasi yang tidak bisa diterima oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, salah satu perilaku yang paling menonjol saat ini yang sering dilabelkan pada generasi Z itu adalah generasi strawberry. Nah, apa sih kaitannya dengan itu tadi yang serba instan tadi ya, mau lihat informasi, mau lihat berita gampang. Kalau dulu zaman-zamannya kami kalau mau tahu cuman berita regional aja, wilayah, ada selentingan nih, ada sesuatu di sana, kita harus nunggu besok pagi baru bisa dapat informasinya dari koran ya. Nah, kalau kayak sekarang mau di belahan dunia mana juga kita langsung dapat. Nah jadi terbiasa dengan sesuatu yang instan, mau makan tinggal pencet-pencet udah dapat sesuai dengan selera, padahal ibu udah masak dengan proses yang panjang, nggak jadi dimakan tuh gitu ya. Nah ini persoalan proses. Tadi juga soalnya ngobrol dengan pastor masalah proses. Nah apakah memang berbeda proses orang-orang zaman dulu dengan orang-orang sekarang berproses gitu ya. Nah salah satunya sebenarnya proses yang serba instan itu adalah membuat yang dilabelkan tadi generasi strawberry, walaupun generasi Z sekarang nggak mau ya kalau disebut generasi strawberry, mereka yang nggak mau gitu ya. Kalau sesuatu yang buruk sih kita nggak mau gitu ya, tapi kalau dibilang generasi sandwich mau gitu ya karena dianggap sebagai generasi akhirnya yang bertanggung jawab gitu. Padahal sebenarnya generasi sandwich itu adanya pada generasi Y sebenarnya saat ini, tapi generasi Z sering melabelkan mereka sebagai generasi sandwich, padahal sebenarnya bukan. Nah label generasi strawberry itu sebenarnya asalnya dari yang serba instan tadi, karena tidak terbiasa dengan proses yang panjang, sehingga ketika ada satu benturan itu strawberry langsung lecet-lecet gitu. Makanya kalau strawberry yang sekarang kan banyak jenis-jenisnya itu ya. Kalau yang bagusnya itu harus dibungkus biar melecet gitu, kira-kira seperti itu. Nah jadi itulah dampak-dampak buruk ya, tapi ya tentu saja juga dampak positifnya sangat banyak. Yang paling penting sekarang adalah bagaimananya itu sebenarnya. Tapi mungkin sampai di situ dulu ya. Kemudian Mbak Dian mungkin fokus juga ke lingkup kerja, toxic employee atau bosnya yang toxic atau gimana? Oke, baik. Jadi ini menarik ya terkait toxic atau kita sebutnya juga virus gitu ya. Saya juga punya klien, jadi perusahaan retail industry. Nah, ini si owner ini pengen mendeteksi atau melakukan mapping di karyawannya ini sebenarnya ada virus nggak. Nah ini menarik sekali. Jadi kita lakukan interview one on one dengan karyawan. Tapi sebelumnya HR sudah bisa mendeteksi juga siapa yang virus, tapi saya nggak mau lihat dulu biasanya gitu ya, biar tidak terpengaruh. Lalu kemudian setelah itu, setelah kita melakukan komunikasi interpersonal one by one, disitulah kita bisa melakukan mapping. Oh ternyata ada satu gap gitu ya, dan mengkonfirmasi data. Si A bicara seperti ini, menurut B seperti ini, lalu kemudian kita melakukan synchronize.
Lalu di situ baru bisa melakukan mapping, karena kita juga ada tools, ada alat untuk bisa melakukan tes ya, apakah karyawan itu benar seperti itu, dan kemudian bagaimana mereka melakukan kegiatan sehari-harinya, melakukan SOP atau tidak, dan lain-lain. Itu bisa mendeteksi bagaimana karyawan ini sebenarnya outputnya ini lebih ke psikologi ya Ibu. Cuma di sini saya mencoba membantu gitu ya, bagaimana didukung oleh proses komunikasi organisasi tersebut. Nah, ketika itu sudah ada mapping, lalu kemudian saya cocokkan dengan mappingnya HRD. Nah, di situ ada kecocokan. Memang yang menjadi virus ini ya. Jadi ada beberapa orang yang memang selalu menjadi virus, dan itu biasanya kita konfirmasi kembali kepada rekan-rekan yang lain. Apakah benar? Apakah setuju gitu ya? Orang yang ini lagi, dan ternyata memang benar. Nah, ini juga kaitannya dengan saat ini kita kan juga lagi masa bahaya terkait bullying. Nah, ini bullying juga kan luar biasa, dan ternyata di kantor pun seperti itu, di lingkungan kerja pun seperti itu. Jadi toksik ini tanpa sengaja misalnya begini, memanggil sebutan temannya dengan menyinggung fisik misalnya, nah itu bullying gitu ya. Jadi sehingga pembenahannya adalah kembali lagi ke manajemen kalau di organisasi ya. Misalnya tidak boleh menyebut atau memanggil nama rekan kerja dengan sebutan yang menyinggung fisik, atau misalnya lebih melecehkan ya, seperti itu gitu. Nah, tapi ini menarik sekali, tanpa disadari tidak hanya di lingkungan kerja, bahkan di sekolah pun tanpa disengaja seorang pengajar, seorang guru itu dia tanpa disengaja melakukan bullying loh kepada anak muridnya. Ini yang saya juga langsung alami gitu ya. Karena si guru ini ada waktu itu lagi kelas online karena waktu itu COVID, jadi saya mendengarkan anak saya itu seperti apa sih, gurunya seperti apa sih kalau ngajar gitu ya. Guru ini suka memanggil nama anak itu, namanya itu dipleset-plesetin. Nah, ada anak-anak yang nggak suka namanya itu dirubah-rubah. Akhirnya saya sempat menegur ke kelas momnya untuk bisa disampaikan gitu ya ke teachernya bahwa itu tidak boleh gitu, apalagi namanya itu doa gitu ya, kemudian diplesetin. Lalu ada lagi tindakan-tindakan dari guru juga yang tanpa sengaja membuli anak murid, adalah misalnya dengan mempersulit. Misalnya mau minta tanda tangan, udah jelas-jelas ada di situ, oh saya lagi sibuk, padahal tinggal tanda tangan. Nah, itu membuli tanpa sengaja gitu. Jadi padahal sekolah itu punya aturan, kalau membuli itu dikeluarkan, udah ada aturan seperti itu. Tanpa disadari guru ini membuli. Nah, begitu juga di lingkungan kerja, di lingkungan kantor seperti itu. Jadi dari komunikasi verbal itu dan komunikasi non verbal itu kita bisa tanpa sengaja, itu kita bisa menjadi toksik gitu ya di satu lingkungan kita. Sehingga kembali lagi perlu adanya pemahaman, kemudian melakukan persamaan persepsi tentang bagaimana sih melakukan komunikasi yang baik di suatu lingkungan, entah itu mau di lingkungan kerja, itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kita setujunya seperti apa sih? Bicara yang baik itu bagaimana? Kemudian untuk menjadikannya bicara itu kan adalah ada yang pada pikiran kita itu kemudian dikeluarkan komunikasi verbal gitu ya. Berarti apa yang ada di pikiran kita ini harus bersih dulu. Makanya positif itu, waktu itu saya pernah bekerja di perusahaan Jepang. Nah, ini menarik sekali karena di budaya Jepang itu dilatih bagaimana kita itu harus berpikir positif, kemudian berbicara positif dan bertindak positif. Sehingga di perusahaan itu waktu itu Sacho itu bos ya bahasa Jepang, dan Sacho itu nggak mau ada karyawannya satupun yang negatif. Dan salah satu caranya, cara bagus sekali. Ketika saya baru masuk perusahaan itu, cara bilang ini, Budian mulai hari Senin, Budian harus hafal visi misi perusahaan dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Saya nggak baca, karena bukunya kayak buku pramuka gitu, tebal banget. Saya cuma lewat. Ternyata begitu hari Senin saya masuk perusahaan itu, saya kaget. Karena di perusahaan itu ada kebiasaan yang namanya core dan sure. Core itu adalah apel pagi, sure itu adalah apel sore sebelum pulang. Dan ketika core, itu semua karyawan berdiri, lalu mereka mengumandangkan yang namanya visi misi core value perusahaan dengan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dengan tegas. Jadi mereka berdiri tegak kayak lagi upacara, lalu mereka Sase Yori Onuko Hito Hito no Suwase no Tane ini pakai bahasa Jepang, lalu kemudian pakai bahasa Indonesia. Saya kaget banget, saya bilang, hah segininya gitu kan.
Dan ternyata dengan mengimplementasikan visi misi core value perusahaan berkali-kali setiap hari, pagi sore, itu kita terdoktrinisasi, oh ternyata untuk kebahagiaan semakin banyak orang harus tulus, harus kerja keras, harus gigih. Itu berkali-kali kita ucapkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Sehari kita ucapkan 2 kali. Itu kayak berdoa sebenarnya. Nah jadi saya bilang ini ada doktrinisasi yang bagus, positif. Karena dari perusahaan itu saya belajar, oh bagus banget ya ini perusahaan. Berarti punya corporate culture, bagaimana caranya si sacoknya itu dia nggak mau sama sekali ada satupun virus, ada satupun orang yang toksik di situ, dia nggak mau. Sehingga HR sangat mudah mendeteksi mana yang negatif. Begitu ada yang negatif, coret, dipanggil gitu ya. Bahkan kita nggak boleh ngegosip, kita nggak boleh ngomongin rekan kerja, atasan, itu nggak boleh karena itu negatif. Tapi itu bagus banget karena kan Indonesian people itu susah ya untuk tidak bergosip gitu. Tetapi ternyata ternyata itu bagus ya. Kita harus sabar-sabar gitu ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang diaplikasikan. Misalnya kita kerja itu nggak boleh sambil ngemil. Meja itu harus nggak boleh ada kemilan gitu ya. Bersih semua, clean gitu. Jadi benar-benar Toyota Ways-nya itu benar-benar dijalankan gitu. Kurang lebih seperti itu, Kakak. Luar biasa. Itu kalau bisa diterapkan di perusahaan kita atau keluarga kita mungkin bagus ya. Afirmasi positif itu memang bagus sekali. Bangun kalau di keluarga kan bangun tidur, sebelum tidur itu kan semacam doa ya, semacam itu. Ya, terima kasih.